ini ya, PP tentang seorang PNS melakukan Saya poligami. pribadi sih advokat muda mau-mau aja sih, gas gitu dan mampu berlaku adil gitu. Ada advokat muda, cuman laki-lakinya kurang gentle gitu. Sehingga nanti saya bantu advokasi lah sampai tuntas saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hukum, kembali lagi di channel Advokat Muda bersama saya Ebi Abadi dan saya advokat muda. Salam. wah, beruntung sekali saya berkesempatan berbincang-bincang dengan advokat muda yang pengalamannya sudah luar biasa ya. Mendampingi kasus baik itu kasus pidana maupun perdata umum maupun perdata khusus. Nah, berhubung saya lagi sama advokat muda nih ya, saya mau nanya nih advokat muda, pernah nggak advokat muda mendampingi kasus poligami? Pernah. Gimana sih proses izin dari poligami itu sendiri, advokat muda? Oh, iya. Terima kasih Dinda Ebi. Nah, jadi kalau berbicara tentang poligami itu adalah berbicara tentang bagaimana seorang yang ingin menikah lagi ya. Nah, pernah saya mendampingi seorang yang ingin poligami. Itu secara hukum dia harus mendapatkan izin dulu dari dari istri yang tua gitu kan. Barulah dia nanti mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dia melalui proses dulu, proses persidangan. Nah, kalau orang Islam dia mengajukannya ke pengadilan agama dengan surat permohonan dan bukti-bukti lainnya. Tetapi kalau untuk orang non-muslim itu mengajukannya ke pengadilan negeri ya, sesuai dengan syarat dan ketentuannya, ya ini membuat surat permohonan dulu dan ada surat pernyataan izin dulu dari yang si pertama. Nah, itu terkait proses dalam permohonan izin poligami. Nah, itu secara hukum. Nah, mungkin ada yang lain? Jadi gini advokat muda, kalau PNS itu boleh nggak sih poligami? Nah, ini banyak sih yang bertanya apakah PNS itu bisa berpoligami. Sebenarnya secara aturan ini kan lumrahnya undang-undang perkawinan itu untuk semua pihak ya, untuk semua kalangan. Intinya untuk masyarakat Indonesia ya kan begitu. Tetapi dalam aturan PNS sendiri itu ada yang namanya aturan PP-nya yang mengatur tentang bagaimana seorang PNS itu melakukan perkawinan, perceraian maupun izin poligami. Nah, untuk seorang PNS melakukan poligami itu mesti ada izin dulu dari pejabatnya atau atasan yang menjabatnya. Kemudian kalau udah dapat izin itu, barulah kemudian dia bisa melakukan permohonan poligami, ditambah lagi izin yang istri yang tua itu gitu loh. Nah, itu ada aturannya sendiri. Kenapa harus izin pejabat ataupun istrinya? Karena kalau PNS itu kalau tidak dapat izin kemudian melakukan izin poligami, maka bisa dikena sanksi disiplin. Nah, kalau kami itu menyebutkannya ya taruhannya SKPNS-nya gitu loh. Oleh karena itu maka dia harus izin dulu. Itu ada PP-nya. Nanti bisa dibaca di bawah ini ya, PP tentang seorang PNS melakukan poligami gitu. Kalau untuk proses pengajuannya sama dengan orang biasa gitu loh. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih advokat muda. Lalu ada lagi nih ya, kalau non PNS itu sama nggak sih persyaratan izin poligaminya dengan yang PNS? Nah, terkait izin PNS ini, izin orang biasa, sipil dengan orang biasa ya, dengan PNS, sipil dengan PNS itu berbeda. Kalau PNS itu kan butuh ada, yang saya bilang tadi itu ada izin dari atasannya atau pejabat yang berwenang. Nah, di mana dia tempat bekerja, maka dia harus mendapatkan izin dulu dari atasannya. Tetapi kalau orang non PNS ini, dia tidak perlu lagi ada atasannya, langsung aja mengajukan izin poligami kepada pengadilan. Nah, dengan surat permohonan izin poligami, kemudian ditambah lagi izin istri secara tertulis, nah, baru dengan izin-izin yang lain, alasan-alasan apa yang mau menjadi poligami ini gitu loh. Nah, sangat berbeda ya kalau PNS dengan non PNS itu kalau secara hukum ya.
Begitulah Edi. Kalau Ada lagi, advokat Kak? muda ini PNS atau sipil? Kalau saya ini advokat itu kan tidak boleh PNS, maka saya ini orang bukan PNS. Karena syaratnya untuk jadi advokat itu tidak boleh PNS. Kalau udah PNS tidak bisa advokat. Nah, begitu, Ibu. Wah, kalau bukan PNS berarti lebih mudah dong ya perizinan buat poligaminya. Nah, saya balik tanya nih, kalau dari tadi kan saya terus yang ditanya nih oleh Ebi nih. Kira-kira kalau Ebi ini di poligami mau nggak? Mungkin dijadikan yang keempat, atau yang ketiga, atau yang kedua gitu. Kira-kira gimana coba? Dan dia mampu gitu loh. Kalau saya pribadi sih advokat muda mau-mau aja sih, gas gitu. Kalau laki-lakinya gentle dan mampu berlaku adil gitu. Iya. Terus? Terus ya gitulah. Selama ini ada nggak yang udah dekat-dekat dengan Ebi nih? Untuk ngajak poligami gitu mungkin kan? Ada advokat muda, cuman laki-lakinya kurang gentle gitu. Begitu ya? Iya. Oh begitu ya? Iya, advokat muda. Oh kalau begitu nanti mungkin saya bisa apa ya menyampaikan lah siapa laki-laki yang dimaksud dengan Dinda Ebi ini, sehingga nanti saya bantu advokasi lah sampai tuntas, saya dampingi lah sampai ini selesai lah persoalannya. Jadi Ebi jangan khawatir, nanti saya advokat muda bantu advokasi gitu. Bagaimana Ebi? Wah, beruntung sekali saya ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada advokat muda ini ya. Baik sekali orangnya memang ya. Baik sahabat hukum, itu tadi sedikit pengetahuan yang kita peroleh dari bincang santai pada kesempatan kali ini. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada advokat muda yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk membagikan sedikit ilmunya kepada kita. Ya. Oke, terima kasih. Salam jumpa lagi.